Oke, selamat pagi buat semuanya saja dari kawasan Brimpe. Saya kebetulan saat ini mendapatkan sebuah pertanyaan dari salah satu orang tua yang menanyakan bagaimana cara mengatasi anak-anak yang terlalu sering menggunakan Android atau handphone agar mereka itu tidak terbiasa dengan kebiasaan tersebut dan tidak ketagihan. Karena kalau anak-anak kecil itu sudah ketagihan tentang game online, maka nanti siswa itu akan kurang semangat di dalam belajar, khususnya belajar di sekolah, sehingga anak itu kurang mandiri dan mereka terlalu tergantung pada Android ataupun juga alat-alat yang semuanya itu berhubungan dengan kemajuan teknologi di bidang perhapean ya. Kalau dulu kita mengenal hanya ada Nokia, Siemens dan lain sebagainya, sekarang Android yang modern sudah sangat banyak. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi agar anak itu tidak ketagihan di dalam penggunaan Android. Nah, caranya adalah satu, setiap kali anak itu bermain Android, maka orang tua yang bijak akan membatasi paling lama 30 menit. Nah, kemudian sibukkanlah ataupun ajarilah anak-anak itu hal-hal yang bersifat natural, alami. Yaitu misalnya kita ajak ke kolam renang, kita ajak bermain-main di tempat yang seperti ini ya. Ini di depan saya itu ada anak kecil yang berbaju kuning ya. Kemudian ada anak kecil juga yang berbaju merah sama itu. Nah, diajak bermain-main agar mereka itu bisa menikmati sesuatu secara alami sekaligus untuk sosialisasi. Karena munculnya Android itu kalau tidak kita sepakati atau kita lakukan hal-hal yang bijak, maka Android itu akan menjauhkan nilai-nilai hubungan sosial antar satu dengan yang lain, sehingga anak itu akan cenderung ketika diajak berbicara mereka itu hanya memperhatikan Android saja, tidak melihat yang lainnya. Nah, maka perlulah kita ajak untuk untuk mengenalkan anak-anak itu secara alami. Tentu saja itu harus diperhatikan dari sudut keselamatan ya, dari sudut keselamatan. Kemudian juga tanamkanlah sikap. Seandainya anak itu sedang bermain Android, diajak berbicara dengan orang lain, maka silahkan anak itu memberhentikan Androidnya dan berbicara sedemikian rupa. Kita juga tahu banyak kasus-kasus yang ternyata karena Android tersebut anak itu jadi terganggu saraf matanya. Maka sebelum itu terjadi, saya selalu anjurkan agar orang tua tersebut secara bijaksana di dalam mengenalkan Android. Dan di samping itu juga perlu adanya pengawasan ketika anak itu bermain dengan Android, karena banyak hal-hal yang sebenarnya belum saatnya ditonton. Mereka akan secara sembunyi-sembunyi akan menonton, sehingga membawa kerugian buat kita semuanya. Nah, oleh karena itu saya selalu mengatakan ada pembatasan, ada pengawasan. Nah, sebaiknya anak ketika sedang membuka Android, maka kita arahkan kepada hal-hal yang menarik, khususnya ke arah pendidikan yang mengarah kepada kepada
cerita-cerita yang betul-betul mendidik sekaligus menghibur, dan juga arahkanlah hal-hal yang lebih banyak ke arah kehidupan agama. Misalnya apa? Anak ketika bermain Android, kita lihat bagaimana anak kecil yang bisa membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Di YouTube itu banyak, sehingga secara tidak langsung kita harus bisa mengambil sisi positifnya dari Android tersebut. Jadi sisi positif dari penggunaan Android itu sangat banyak sekali sisi positifnya. Tinggal bagaimana kita mensiasatinya. Lihatlah hal-hal yang positif, sehingga nanti yang muncul adalah sesuatu hal yang berguna buat kita. Oke, itu salah satu jawaban dari pertanyaan salah satu orang tua, bagaimana cara mengatasi agar anak-anak kita itu tidak kecanduan Android. Kemudian ajarilah juga hal-hal yang bersifat mandiri, baik itu di dalam belajar dan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kedepannya nanti tantangan hidup itu bukan sekedar ilmu pengetahuan saja, tetapi bagaimana orang itu bisa memiliki sikap yang positif buat kedepannya. Sikap positif itulah yang harus kita tanamkan pada anak. Kemudian hal yang lain juga, bagaimana anak itu bisa berpikir kreatif, inovatif, siap menjawab tantangan. Maka untuk itu perlulah penanaman orang tua yang sedemikian rupa. Orang tua itu bekerja untuk siapa? Ya untuk masa depan anaknya, bukan untuk yang lainnya. Jadi sia-sialah kalau orang tua itu bekerja keras, tetapi anak-anaknya kurang berhasil dalam kehidupannya ke depan. Dan itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin di lain kesempatan nanti akan saya sampaikan untuk selanjutnya. Hal-hal yang mungkin secara spontan muncul dari saya terhadap pertanyaan tersebut. Ada banyak hal kekurangan dan kesalahan, itu karena kekurangan saya sendiri. Dan saya sendiri bukan ahlinya, tetapi saya hanya melihat dari beberapa orang yang berhasil kaitannya dengan mengarahkan anak-anaknya, itu di mana anak tersebut mampu menjadi anak yang bijaksana di dalam penggunaan Android dan dia tidak kecanduan. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kedepannya, buat generasi muda kita, agar harapannya kita itu bisa maju sebagaimana yang diinginkan oleh kedua orang tua kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan salah satu cara agar kita bisa lebih baik.